Ini agak sensitif ya teman-teman. Kita mau tanya gaji gitu. Aduh, kalau gaji itu banyak pro kontranya loh. Hanya 3.093.000 itu. Ini agak sensitif ya teman-teman. Kita mau tanya gaji gitu. Aduh, kalau gaji itu banyak pro kontranya loh. Mungkin teman-teman belum tahu itu apa namanya gaji di sini gitu. Yang cewek itu seberapa sih Mbak kalau boleh tahu? Tapi terlebih dahulu dikasih edukasi juga nggak apa-apa. Maksudnya manfaat dari kita apa namanya unboxing gaji ini apa gitu. Manfaatnya aku pengen ngasih tahu slip gaji itu pertama gini ya, biar yang mau nunggu pengen ke Korea itu tahu apa gaji Korea itu seberapa, cewek sama cowok itu beda nggak sih gitu. Padahal kan nanya cewek sama cowok beda. Tapi jangan mikir semua itu sama gitu. Jangan semua TKI yang di Korea itu gajinya segitu tuh sama, itu enggak. Semuanya tuh beda, itu tergantung pabriknya masing-masing, tergantung jumlah lemburan sama ini. Kalau dari saya itu manfaatnya mungkin teman-teman yang belum tahu nih gaji Korea itu apa simpang siur, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi nanti kita edukasi berapa sih patokan apa namanya UMR di Koreanya gitu. Patokannya aja. Nanti teman-teman patokannya di situ. Kalau lebih ya alhamdulillah, kalau enggak ya bersyukur udah dapet situ ya Mbak. Iya. Jadi kalau sekecilnya di sini UMR di sini kalau dirupiahin ke Indo udah gede banget kayak gitu. Kita udah syukur banget lah pokoknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin apa namanya tanya apa langsung ke sini aja ke channel apa namanya IG-nya wanita muslimah _9. Nanti di sini ya di bawah. Boleh Mbak sekarang buka gajinya. Ini mau buka nih ya. Ini gaji tahun berapa Mbak? Ini kebetulan gaji yang tahun ini bulan 7 kan. Jadi kalau bulan 7 diterimanya kan bulan 8 kayak gitu kan. Tapi terlebih dahulu boleh nggak sih kita edukasi untuk kita edukasi dulu UMR 2019 dibanding dengan UMR 2020. Oke. Yang boleh nih Mbak apa namanya gaji tahun 2019. Untuk gaji pokoknya itu berapa? Gaji pokoknya kalau tahun 2019 itu 1.745.150.000 won. Untuk 2020 nanti ya teman-teman, nanti kita buka langsung. Terus gaji per jamnya itu 8.350. Terus kalau misalnya gaji lemburan sejam itu 12.525 won. Terus dikali kalau 150% dari gaji per jamnya gitu. Terus kalau misalnya yang yagan juga dia itu 4.175.000 won atau 50% dikali gaji per jamnya. Dan kalau misalnya Sabtu Minggu kalian masuk itu kan hitungannya tekan kan, itu 12.525 won atau 150% dikali gaji sejam hari biasa kayak gitu. Itu segitu aja teman-teman. Apa namanya 2019 itu buat teman-teman ada signifikan kenaikan gaji dari 2019 ke 2020. Untuk sekarang boleh dong. Ini mau unboxing beneran ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pabrik namanya pabrik apa Pak? Pabriknya namanya Oksu High-Tech. Ke sana ya. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu Mbak totalnya? Ini di sini gaji kotornya itu 3.093.615 rupiah. Gaji pokoknya? Oke, kalau untuk gaji pokok 2020 itu kan 1.795.310 ya, lebih naik dikit dibanding 2019 gitu kan. Oh ya, ini untuk di bulan 8 ya? Di bulan 7, gaji bulan 7 diterimanya kan bulan 8 gitu. Siap, oke. Selanjutnya Mbak. Terus kalau di sini kan ada Yonjang Gelosutangnya itu 618.480. Jadi ini tuh lembur harian gitu. Kalau pabrik aku sendiri kebetulan tiap harinya tuh 3 jam. Tapi kalau hari Rabu biasanya enggak, karena orang Korea kan kalau hari Rabu enggak mau kalau dia lembur gitu. Selanjutnya terus kalau Yuil Gelosutang itu tunjangan hari libur Sabtu sama Minggu gitu. Jadi hitungannya tuh tekan gitu kan. Jadi ini tekannya itu ada 6 kali. Jadi dalam sebulan itu aku Sabtunya misalnya 5 kali, ya Minggunya sekali gitu. Kebetulan pabrikku pas rame-ramenya. Jadi bisa dapet segini. Jadi jangan teman-teman jangan nilai gajinya selalu segitu, enggak gitu. Enggak selalu segini. Ini pas kebetulan yang di review pas gaji bulan 7. Terus selanjutnya. Terus sikte itu ada 100.000. Kalau
beda pabrik itu juga beda, ada yang diberikan dan ada juga yang tidak diberikan. Kalau pabrik aku kebetulan diberikan karena aku nggak makan di Sikta, karena aku nggak makan makanan Korea, jadi aku masak sendiri, dapat uang 100.000 gitu, 100.000 won. Jadi kebijakan pabrik itu beda-beda. Kebijakan pabrik gitu. Kalau dulu malah 300. Sekarang turun ya. Turun, UMR naik. Iya. Ya itu teman-teman mungkin UMR-nya naik, wih gajinya tambah naik belum tentu juga. Belum tentu, tapi ini kebijakannya kayak dulu pas pertama itu 2019 itu masih ini nerima 300 uang makannya, tapi pas UMR naik jadi 100. Jadi kan ada perbedaan lah. Terus untuk ini tadi gajinya ya. Terus di situ juga ada potongannya, enggak maksudnya nerimanya 3.093.000 itu tuh ini segitu itu enggak, karena di Korea itu ada asuransi yang harus dibayarkan. Ya, yang pertama itu Gukmin Yeonggeum. Gukmin itu aku di sini 107. Itu setiap pabrik pun itu berbeda, enggak semuanya 107. Tapi biasanya kisaran antara 70 ya, kebanyakan itu mulai dari 70. Tapi teman-teman Gukmin ini kan dana pensiun. Jadi teman-teman ini kan nanti kalau pulang dari Korea dapat 2 kali lipat ya. Kan 107 pabrik bayarnya juga 107. Jadi semakin banyak kita dipotong Gukmin, semakin banyak pula kita menerima dana pensiun pas kita balik ke Indonesia. Itu termasuk tabungan sih teman-teman. Kayak kita nabung tapi wajib gitu dipotongin dari gaji kita. Jadi kita tidak merasa terbebani gitu untuk menabung karena otomatis dipotong dari slip gaji. Bener. Terus sama bosnya juga ditambahin. Tadi 100% itu 50 dari pabrik, 50 dari kita sendiri. Benar. Terus apa lagi, Mbak? Terus potongannya itu gonggang bohom. Kalau gonggang bohom itu emang wajib ya. Soalnya kalau kita nggak bayar, kita tuh nanti ada tunggakan gonggang bohom. Jadi kayak di Korea itu kan kalau berobat itu mudah banget, terus murah banget. Kita suntik aja cuma 5.000 karena sebagian kan kita udah dipotong dari gonggang bohom karena kita ada asuransi kesehatan. Kita sakit nggak sakit, tiap bulan itu tuh ada asuransi yang harus dibayar, itu asuransi gonggang bohom. Jadi Korea tuh menurut aku bagus banget lah pelayanannya. Gonggang bohom ini sama kayak kalau di Indonesia BPJS ya? BPJS kayak gitu. Cuman di sini itu dipotong otomatis melalui gaji. Terus apa lagi, Mbak? Terus yang bohom itu juga sejenis asuransi kesehatan kayak gitu. Terus Yeonmal Jongsan gonggang bohom itu potongan kayak gitu juga. Terus Sodekse, kalau Sodekse itu juga pajak perorangan, itu tuh tergantung dari berapa gaji kita gitu. Tiap orang itu beda-beda kayak gitu. Oke. Sodekse ini juga kalau teman-teman misalnya udah mau habis kontrak kerja, itu bisa dicairin katanya. Bisa diklaim. Itu tergantung dari pabrik juga sih. Misalnya menyetujui apa enggak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngeklaim itu tanya terlebih dahulu ke shelter dulu sih. Konsultasi ini bisa diklaim apa enggak gitu. Iya, bedanya kalau Gukmin kan itu udah pasti dipotong, kita udah pasti nerima. Kalau gonggang bohom kita nanya dulu itu bisa diklaim atau enggak. Sodekse ya. Selanjutnya Jibangse. Jibangse itu kayak sejenis ini asuransi juga. Pajak lah ya. Terus kalau kita Gegong itu kalau kebetulan asrama aku tuh gratis ya. Jadi mungkin ada potongan misalnya 100-200. Kalau ini punya aku 20.000 itu kayak biaya listrik, gas ya, biaya penggunaan ini. Tergantung kebijakan pabrik. Kalau misalnya yang pabriknya potongan di suksanya nyampe 200 gitu, ya itu udah kebijakan pabrik masing-masing gitu. Jadi ini nanti kok punya Mbak ini 20.000 ya biaya asramanya, itu cuma biaya listrik dan lain-lain. Biaya asramanya itu gratis. Jadi semua itu tergantung kebijakan dari pabrik. Misalnya teman-teman ada yang pabriknya dapat yang gratis, terus ada yang bayar, terus ada yang dipotong untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Jadi semua itu tergantung dari pabriknya teman-teman itu bagaimana. Terus selanjutnya untuk potongan semuanya jadi total berapa itu? Jadi potongan total semuanya itu 329.205. Jadi dari gaji kotor 3.093.615 dikurangin 329.205 itu gaji bersihnya jadi 2.764.410. Itu juga termasuk belum bersih sih, soalnya biaya hidup juga masih ya cukup mahal kalau di Korea itu untuk biaya hidupnya. Kalau Mbak rata-rata itu biaya hidupnya 1 bulan itu berapa? Jangan ditanya kalau itu kan masalah pribadi ya. Masalah pribadi. Sebenarnya kalau kayak biaya buat makan 400 makan samain menurut aku 400 sama 500 itu tuh udah cukup sih. Tapi kan kembali lagi setiap orang itu kebutuhannya beda dan gaya hidupnya itu beda-beda. Tergantung teman-teman lah ya untuk mengatur ekonomi atau pendapatan teman-teman.
Kalau rata-rata sih ya 400 sampai 1 juta lah. 400 sampai 1 juta. Kalau yang sampai sekali satu basic itu namanya udah biaya hidup. Itu gaya hidup ya. Gaya hidup. Itu gaya hidup kalau Beda. sampai satu basic ya. Jadi segitu ya Mbak. Jadi Iya. untuk teman-teman nih Mbak, Jadi buat teman-teman kalau menurut Jangan aku mandang ini ya. jangan mandang oh gajinya cewek segitu dan semuanya segitu. Jadi nggak semuanya. Terus buat yang udah di Korea misal gajinya lebih di bawahku ya disyukuri. Karena udah bisa nyampe Korea itu udah alhamdulillah banget. Bener. Jangan udah nyampe Korea ngelihat gajinya itu iri atau gimana. Itu segala sesuatu tuh rezeki itu udah ada yang ngatur. Bener. Udah nyampe Korea aja menurutku udah alhamdulillah Iya, banget. soalnya dibandingkan, mohon maaf gitu maksudnya Dibandingkan yang dipenghasilan lain di mungkin emang alhamdulillah gaji saya lebih besar dibandingkan cewek-cewek yang lainnya di Korea. Tapi itu kan kembali lagi ke rezeki. Jadi jangan sedih terus jangan iri gitu karena mungkin itu emang udah rezeki mbak-mbaknya segitu. Tapi bersyukur aja aku udah nyampe Korea alhamdulillah. Basicnya aja udah 1.700.000 itu kalau di rupiah udah banyak gitu aja kalau menurut aku. Jangan langsung pindah pabrik lah biar kayak mbak ini gajinya lebih besar gitu. Itu enggak, karena pindah pabrik itu belum tentu juga tentu ada dua kemungkinan bisa dapat yang lebih baik atau dan yang lebih buruk tergantung rezeki kita. Kalau rezeki kita emang cuma segitu mau pindah pabrik 3 kali pun ya dapatnya segitu aja. Tapi kalau emang rezeki kita banyak, kita nggak perlu pindah pabrik. Insya Allah di pabrik itu bakalan dikasih lemburan, banyak tekannya kayak gitu. Jadi intinya itu kembali ke rezeki dan selalu mensyukuri apa yang udah Allah berikan buat kita. Seberapapun besar kecilnya rezeki kita, kalau disyukurin itu insya Allah berkah. Insya Allah. Mantap sekali. Jadi segitu ya teman-teman edukasi dari review gaji ini buat teman-teman yang misalnya gajinya masuk UMR Korea tetap aja itu udah lebih besar gitu dibandingkan yang mohon maaf gitu di Indonesia itu kan perbandingannya jauh kalau dirupiahin gitu. Dirupiahin udah banyak. Jadi buat teman-teman jangan terlalu memandang ke atas terus tapi kita lihat di bawah juga gitu. Terima kasih ya Mbak udah mau gitu membongkar sedikit gaji untuk tahun 2020 bulan 7. Alhamdulillah untuk dapat segitu buat teman-teman. Terus semangat untuk yang belajar. Terus ini karena COVID-19 banyak kan pabrik juga gitu ya Mbak. Banyak yang jam kerjanya dikurangi, terus pabriknya sepi. Tapi kalau menurut aku sisi positifnya gini aja lah, disyukuri aja karena emang lagi menyeluruh ibaratnya di seluruh dunia itu lagi perekonomian dunia kan lagi nurun. Jadi ya udahlah disyukurin aja. Toh kalaupun kita mau pulang ke Indonesia, di Indonesia tuh lebih susah keadaan ekonominya. Ibaratnya di sini nerima basic aja, ibaratnya sekecilnya buat dipotong biaya hidup kita masih bisa mentransfer sekitar 10 juta rupiah. Jadi insya Allah maksudnya disyukurin aja lah seberapapun. Dan maksudnya jangan selalu mandang ke atas. Oh pabriknya dia COVID aja masih masih gini. Jadi intinya selalu bersyukur aja, jangan jangan ngeluh kayak gitu. Teman-teman kalau bersyukur itu nikmatnya akan jauh lebih banyak gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu memandang tinggi. Terus buat teman-teman yang mau berangkat ke sini Mbak, edukasinya apa? Kalau buat yang cewek-cewek gini sih, maksudnya mungkin kayak takutnya berhijab sama ibadah. Sebenarnya udah dijelasin tadi kan kalau di sini itu tergantung orangnya dan tergantung kebijakan pabrik. Tapi insya Allah mayoritas orang Korea tuh udah ngerti kalau kita tuh berhijab itu tuh dibolehin. Jadi jangan takut nanti aku di Korea nggak boleh berhijab, nggak boleh sholat. Insya Allah itu tuh boleh kayak gitu kan. Iya benar. Terus untuk prosesnya gitu Mbak? Kalau buat prosesnya yang buat cewek-cewek itu semangat aja. Penting penting lulus, yang penting udah lulus, insya Allah itu tuh kembali lagi kita tinggal kita berdoanya kan gitu. Kalau emang rezekinya ya pasti berangkat ke Korea, dan emang kalau emang bukan rezekinya mau ujian berapapun ya nggak susah ke Korea gitu. Ibaratnya kayak aku aja, ibaratnya udah tinggal sebulan dari masa sertifikat itu habis, alhamdulillah aku tuh dapet panggilan SLB dan aku tuh bersyukur banget. Dan kebetulan 2 kali loh, sampai lulus 2 kali juga dapat sebelum sending ulang ya. Iya, alhamdulillahnya dapat SLB. Alhamdulillah. Sekian dulu ya teman-teman, mungkin kalau dari saya buat teman-teman yang lagi proses kerja ke Korea, tetap semangat, terus sabar. Terus karena kalau COVID-19 ini kan ditunda semua ini kegiatan-kegiatan untuk proses ke Korea, jadi teman-teman terus sabar, terus pantau website BNP2TKI ya Mbak. Iya. Terus buat teman-teman terus belajar lah, intinya belajar buat nanti kalau sudah ada jadwal teman-teman langsung jadi siapin diri menunggu
saat ujian itu ada, jadi disiapin diri dari dari belajarnya bener-bener dimantepin. Jadi nanti pas bener-bener COVID udah nggak ada, dibuka ujian, jadi kalian lulus dan insya Allah kalian bisa kesini. Amin. Buat teman-teman yang cewek nanti nunggunya banyak nih, jangan hanya menunggu di rumah aja nunggu, tapi sambil ada kegiatan yang lain. Iya, sambil nyari kegiatan yang positif, kayak kerja dulu kayak gitu. Bantu-bantu orang tua atau lain sebagainya lah, jadi segitu aja. Jangan cuma nungguin SLC gitu kan, kayak nunggu yang nggak pasti, kayak nunggu jodoh. Iya, aduh, kayak nunggu jodoh gitu kan, dapet nggak gitu kan. Jadi teman-teman ada kegiatan yang lain lah yang lebih positif gitu. Jadi segitu aja ya Mbak untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu kegiatan kita, bisa teman-teman follow Instagram saya Mustafa_3 dan Mbak Bobot Wanita Muslimah _96. Nanti di follow juga, linknya di bawah sini ya teman-teman. Sekian dari saya. Puput Giliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.